Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razif Maharani dengan NIM 2101010512093. Prodi S1 Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prediksi churn data retail dengan teknik prediktif analitik. Video ini dipersembahkan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Prediktif Analitik kelas B dengan dosen pengampu Ibu Ika Nurlaili Isnadiiniyah Eskom MSc. Eh, Soal dari UAS kali ini adalah secara garis besar, sebuah sport center menjual kebutuhan olahraga yang dimulai sejak tahun 2013. Lalu pada awal tahun 2019, manajer toko merekrut junior data analis untuk memecahkan masalah yang ada, yaitu menurunnya eh, pelanggan yang kembali ke tokonya atau churn. Lalu di sini manajer tokonya menugaskan untuk mengolah data transaksi toko tersebut, lalu mendefinisikan bahwa customer yang akan dikatakan bukan sebagai pelanggan atau churn ketika dia sudah tidak bertransaksi ke tokonya lagi sampai dengan 6 bulan terakhir dari update data terakhir yang tersedia. Lalu manajer toko memberikan CSV transaksi detail data retail dari tahun 2013 hingga 2019 sebanyak 100.000 baris data. Selanjutnya saya akan menjelaskan langsung ke dalam Python. Baik, di sini sudah dapat terlihat Python-nya. Di sini saya menggunakan Google Colab. Di sini terdapat project predictive analytics. Yang tahapan pertama yang kita dapat lakukan adalah mengimport semua library yang kita perlukan saja. Di sini saya memerlukan Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Datetime, lalu di sini juga model algoritmanya dan sebagainya. Lalu langkah pertama adalah mengimport CSV-nya menggunakan Pandas, yaitu df read CSV. Di sini dapat lihat 5 data pertama dari data set yang telah diimport. Lanjut lagi ke dalam exploratory dataset. Di sini saya akan menampilkan kolom yang terdapat pada dataset. Ada nomor, ada kolom nomor, phone number, customer ID, product, first transaction, last transaction, average transaction amount, contract section. Lalu di sini saya akan menampilkan DF info, terdapat 16.615 entry dan sebagainya. Lalu di sini dapat kita lihat tipe datanya. Lanjut lagi, kita akan melihat statistik dari dataset kolomnya. Ada count, ada median, ada standar deviasi, ada minimum, ada kuartil 2,5%, dan sebagainya, ini maksimum. Lalu di sini kita dapat lihat nilai yang berbeda di setiap kolomnya, atau nilai yang unik. Lanjut lagi ke tahapan data preparation, di sini kita akan lihat apakah data set ini terdapat nilai yang kosong. Di sini dapat terlihat ada 3 data yang kosong, yaitu last transaction, average transaction, amount, dan count transaction. Lalu lanjut lagi kita akan menghapus ketiga data yang kosong ini. Lalu kita lihat lagi apakah masih ada. Di sini sudah terhapus. Lanjut lagi, di sini saya akan menghapus kolom number dan phone number. Karena menurut saya kolom tersebut sudah tidak diperlukan lagi nantinya. Lanjut lagi, kita akan mengganti tipe data dari first transaction dan last transaction ke dalam data time. Caranya sebagai berikut. Lalu kita lihat apakah sudah terganti. Ternyata sudah.
Lalu lanjut lagi, di sini saya akan menambahkan dua kolom, yaitu eh, tahun pertama kali transaksi customer dilakukan dan tahun terakhir customer melakukan transaksi yang berasal dari first transaction dan last transaction tadi. Seperti ini 2016, 2015, first transaction 2016 dan last transaction-nya 2018. Lanjut lagi, kita akan menetapkan churn dan no churn-nya. Sesuai dengan soal tadi, eh, di sini kita tetapkan seseorang customer dikatakan churn apabila last transaction-nya kurang dari 2018 bulan 6 dan tanggal 1. Lalu dikatakan no churn jika melakukan last transaction lebih dari 2018 bulan 6 tanggal 1. Lalu lanjut lagi, kita akan melabel encoder kolom produk. Label encoders ini sendiri berfungsi untuk merubah variabel kategori menjadi variabel numerik. Lalu lanjut lagi ke dalam exploratory data analysis. Di sini saya akan menampilkan value counts dari churn-nya. Terdapat 1.300, maksud saya 13.640 yang 0 dan 2.974 yang churn. Di sini kita akan melihat distribusi dari jumlah transaksi yang dilakukan per tahunnya oleh customer. Di sini dimulai dari 2013, naik trennya 2014 dan mencapai puncak trennya di 2015 hingga tahun setelahnya mengalami penurunan yang cukup berarti dan cukup signifikan di tahun 2017 hingga 2018. Lalu di sini kita dapat melihat jumlah customer yang melakukan transaksi per tahunnya. Di sini dimulai dari 2013, naik lagi ke 2015, lalu lumayan banyak customer yang melakukan transaksi di 2015, 2016, dan 2017. Lalu pada akhirnya turun jauh ke 2018 jumlah customer yang melakukan transaksinya. Lanjut lagi kita akan melihat korelasi antar kolom menggunakan grafik heat map di sini. Dapat terlihat yang terbesar mungkin contract section dengan produk dan sebagainya. Lanjut lagi ke dalam tahapan modeling. Di sini saya akan menetapkan variabel range year, di mana range year ini merupakan pengurangan antara last transaction tahun terakhir transaksi yang dilakukan dan tahun pertama transaksi yang dilakukan. Lalu di sini menetapkan feature-nya yaitu average transaction amount, count transaction, dan range year, dan menjadikannya sebagai variabel X. Lalu di sini saya menetapkan label churn sebagai variabel Y. Lalu terdapat xtrend, xtest, ytrend, ytest, trend test speed, x, y, test size-nya 0,3 dan random step-nya 42 kali. Lalu selanjutnya masuk ke dalam model algoritmanya. Di sini saya menggunakan algoritma yang pertama adalah decision tree. Menggunakan decision tree classifier, lalu akan melihat confusion matrix-nya dengan seaboard, heatmap seaboard. Di sini dapat lihat true positifnya 9.525, true negatifnya 2.104. Lalu kita akan melihat akurasi training dari decision tree ini. Di sini dapat terlihat akurasinya 100% atau 1, prosesingnya 1, recall 1, advance score 1. Lalu kita lanjut lagi ke dalam data testnya dari decision tree ini.
Seperti yang terlihat, kita akan melihat confusion matrix-nya. Di sini dapat terlihat true positifnya 3397, true negatifnya 219. Lalu false negatifnya 618 dan false positifnya 718. Lalu kita lihat di sini akurasi dari test score-nya adalah 0,72 atau 72%. Lanjut lagi ke dalam model algoritma yang kedua, yaitu logistic regression. Di sini sama seperti tadi, kurang lebih mungkin hanya perbedaan di sini. Kita lihat confusion matrix-nya. Di sini terdapat perbedaan daripada decision tree, di mana true positifnya 9525 dan hanya false negatifnya 2104. True negatifnya 0 dan false positifnya 0. Lalu kita lihat di sini akurasi dari trennya, data trennya adalah 0,81 atau 41%. Lalu kita lakukan yang sama, namun data testingnya. Di sini ya sama juga kurang lebihnya. Lalu kita lihat akurasi dari test score-nya adalah 0,82. Kita lanjut lagi ke dalam algoritma yang ketiga, yaitu XGBoost. Nah, kurang lebih sama seperti yang tadi, hanya perbedaan kecil mungkin. Lalu kita lihat di sini true positifnya 9464, true negatifnya 89, false negatifnya 2015, false positifnya 61. Lalu kita dapat lihat akurasi dari data training SGB ini adalah 0,82%. Lalu kita lihat data testingnya, mungkin data testingnya salah. Data testingnya adalah 0,8284. Lalu lanjut lagi ke dalam model algoritma yang keempat, yaitu random forest. Di sini menggunakan random forest classifier. Lalu kita lihat lagi confusion matrix-nya. Terdapat 9525 sebagai true positif dan 2102 sebagai true negatif. Lalu pas negatifnya 2, pas positifnya 0. Lalu di sini terdapat akurasi dari trainingnya, yaitu 0,992, hampir 100%. Lalu kita lakukan data tesnya dari random forest, yaitu mendapatkan akurasi 75% atau 0,75. Mendapatkan true positifnya 3601, true negatifnya 186, false negatifnya 684, dan false positifnya 514. Terakhir, kesimpulan yang kita dapatkan dari keempat model yang telah dilakukan dapat disimpulkan model decision tree pada model ini akurasi data training sebesar 1 atau 100% dan data testing sebesar 0,66, sehingga data model dikatakan tidak baik karena jika nilai akurasi dan antara data training dan data testing pada model ini menimbulkan overfitting. Lalu pada model logistic regression, nilai akurasi data training ini sebesar 0,76 atau 0,82 tadi karena beda iterasi mungkin berbeda. Data testing sebesar 0,77, sehingga model dikatakan tidak baik karena nilai akurasi antara data training dan data testing pada model ini menimbulkan underfitting. Lalu di sini
Lanjut ke ketiga, yaitu model XGBoost. Nilai akurasi ini data training sebesar 0,77 dan data testing sebesar 0,77 juga. Sehingga model ini dikatakan baik, tidak menimbulkan overfitting dan underfitting. Lalu model ketiga, Random Forest, mendapatkan akurasi sebesar 0,99 dan testing sebesar 0,70. Dikatakan tidak baik karena menimbulkan overfitting, sama seperti decision tree tadi. Lalu di sini dapat kita simpulkan model yang tepat, mungkin yang baik pada kasus ini, yaitu model XGBoost. Mungkin dapat diperhatikan model ini dapat bisa berubah sesuai dengan ketepatan data dan reliabilitas dari data tersebut atau data yang dipakai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.